Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah pada hari Minggu ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Hari ini kita boleh ada karena perbuatan Tuhan yang ajaib. Itu sebabnya mari siapkan hati kita untuk kita mau menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan kita yang terbaik yang akan kita naikkan kepada Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, puji Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, sungguh kasih setia-Mu ajaib dalam hidup kami. Perbuatan tangan-Mu, mulia kuasa-Mu Tuhan, nyata atas hidup kami. Saat ini kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa seluruh kehidupan kami. Kami taruh di atas mezbah-Mu Tuhan. Kami persembahkan persembahan kehidupan kami yang terbaik hanya bagi Tuhan. Karena kami Tuhan menyadari bahwa dengan apakah akan kami membalas segala kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Anugerah-Mu yang ajaib, biarlah kerinduan hati kami saat ini. Kami rindu senantiasa hidup untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu saat ini. Kami percaya kami telah disatukan oleh kasih Allah, ada di hadirat-Mu. Dan biarlah pujian penyembahan kami persembahkan hanya bagi Tuhan.
kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami serahkan acara ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah semua boleh jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami terbuka untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu saat ini. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami akan buka ibadah kami di hari Minggu ini mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita mau nyatakan rasa syukur kita kepada Yesus Raja di atas segala raja, karena pertolongan Tuhan kepada kita. Itu sebabnya tiada hari tanpa kita mengucap syukur, sebab kasih setia Tuhan nyata atas hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setia-Mu padaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setia-Mu padaku. Biarpun bumi bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biarpun gunung beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setia-Mu padaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setia-Mu padaku. Biarpun bumi bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biarpun gunung beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Biarpun bumi bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biarpun gunung beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankan-Nya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankan-Nya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala,
Haleluya, puji Tuhan. Karena kasih-Nya kita ada sampai hari ini. Itu sebabnya mari kita mau katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Karena kita tahu bahwa di dalam Yesus harapan kita tidak akan pernah hilang. Kami mencintai Engkau untuk selama-lamanya Yesus. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ini komitmen kami Tuhan. Kami mau tetap cinta Yesus sampai selama-lamanya, sampai akhir hidup kami. Kami mau tetap mengasihi Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami sadari bahwa harta kami yang terindah dalam hidup ini adalah Engkau Yesus Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkaulah permata hati kami, dan itu tidak akan tergantikan oleh hal-hal dunia ini Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami. Itu sebabnya Tuhan,
mendorong kami untuk semakin hari semakin cinta Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang akan kami alami di tengah-tengah dunia yang tidak pasti hari-hari ini, di tengah-tengah gejolak dunia yang semakin bergelora hari-hari ini, tapi kami percaya Engkau selalu ada dalam setiap musim kehidupan kami, karena janji Tuhan ya dan amin, dan firman-Mu tetap akan digenapi dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk lawatan Tuhan saat ini. Kiranya pujian penyembahan kami hari ini menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kami mempersiapkan tanah hati kami yang terbaik Tuhan, untuk ditaburi oleh benih firman-Mu. Biarlah Tuhan firman yang akan kami terima dan kami dengar saat ini memulihkan hidup kami, dan kami boleh memahami kehendak Tuhan. Semakin dalam lagi kami memahami isi hati Tuhan, kami lebih mengenal Engkau dengan benar, sehingga setiap kehendak-Mu nyata atas hidup kami. Dan jadikanlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang taat dan setia sampai akhir hidup kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu. Biarlah suara Injil kebenaran yang akan disampaikan buat kami semua, dan kami boleh mengalami lawatan Tuhan hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada kesempatan hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Hari lepas hari, penyertaan-Nya sempurna. Keberadaan kita saat ini, semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan, karena kemurahan-Nya. Pada saat ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan satu tema, berjaga-jaga di akhir zaman. Tapi sebelum itu saya akan menyampaikan pertanyaan pendalaman tentang apakah Yesus ada sebelum penciptaan. Jawabannya jelas adalah ya, karena Tuhan Yesus adalah pribadi Allah sendiri. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dinyatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan di ayat 14 dari Yohanes 1 dikatakan bahwa firman itu menjadi manusia. Dan dalam Kolose 1 ayat 16 di situ dikatakan bahwa di dalam Dialah, yaitu di dalam Tuhan Yesus, telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dengan demikian menjadi jelas bahwa keberadaan Tuhan Yesus sudah ada sebelum segala ciptaan ada. Dia ada sebelum segala sesuatu ada. Dia ada dari kekal sampai kekal. Dialah yang awal dan yang akhir. Keberadaannya atau eksistensinya sudah ada sejak sebelum segala sesuatu ada. Karena Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah, Dialah pencipta segalanya. Nats Alkitab kita pada kesempatan ibadah kali ini terdapat dalam Injil Matius pasal 24 ayat 37-42. Tertulis demikian. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu, sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Lobby Keller Center, University of Chicago, Amerika Serikat, ada sebuah jam yang unik yang disebut sebagai Doomsday Watch atau Doomsday Clock.
kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah jam kiamat. Di bulan Januari 2026, jam kiamat ini diatur sehingga menunjukkan angka 85 detik lagi menuju tengah malam. Angka yang tinggal beberapa saat lagi menuju tengah malam memberi arti bahwa kiamat akan segera tiba. Akhir dari bumi ini akan terjadi. Pengaturan jam kiamat ini didasarkan pada situasi dan keadaan yang terjadi di dunia. Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan sehingga jarum jam menunjukkan tinggal 85 detik menuju tengah malam adalah ancaman perang nuklir yang akan terjadi. Angka 85 detik menyimbolkan tentang waktu yang sudah sangat singkat. Namun demikian tetap tidak diketahui kapan itu pastinya akan terjadi. Perang dunia bukanlah satu-satunya tanda yang akan terjadi di akhir zaman. Kita tahu bahwa Perang Dunia Pertama sudah terjadi, kemudian Perang Dunia Kedua sudah juga terjadi, dan sekarang ada ancaman Perang Dunia Ketiga. Namun perang hanyalah salah satu tanda. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan bahwa itu belum kesudahannya. Jangan kita gelisah, jangan panik saudara. Tanda-tanda yang lain yang akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus, diantaranya adalah penyesatan iman yang semakin luar biasa. Dan penyesatan ini akan membuat banyak orang murtad meninggalkan Tuhan Yesus. Tidak lagi percaya, tidak lagi mau mentaati Tuhan. Akan ada juga bencana alam yang terjadi di mana-mana. Semakin meningkat frekuensinya dan juga intensitas kekuatannya. Saat ini sedang terjadi konflik peperangan di Timur Tengah antara Amerika, Israel melawan Iran. Dan kita belum tahu kapan ini akan selesai. Tapi kita doakan, kita berdoa agar perdamaian segera terjadi dan ada pemulihan sehingga keadaan menjadi baik kembali. Selain tanda-tanda itu, tanda lainnya adalah bahwa Injil akan diberitakan sampai ke seluruh bangsa. Kita lihat sekarang bahwa pemberitaan Injil melampaui batas-batas tembok. Melalui internet, media sosial, semua orang dapat mendengar Injil. Semua orang dapat mendengar tentang Tuhan Yesus. Dan ini menjadi salah satu tanda dari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tanda yang berikutnya adalah akan ada pemerintahan antikristus, sistem ekonomi dunia yang menyatu, dan akan ada kesusahan besar pada waktu itu. Orang-orang yang percaya kepada Kristus akan mengalami penderitaan, mengalami kesulitan dalam berbagai hal. Transaksi ekonomi hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanda antikristus. Dan tanda yang lainnya adalah tanda-tanda di langit. Disebutkan diantaranya adalah bahwa matahari menjadi gelap dan bulan tidak lagi bercahaya. Para ilmuwan memperkirakan bahwa suatu saat matahari akan mati, energinya akan habis, dan ini sudah dinyatakan oleh firman Tuhan. Nah, kita perhatikan dalam ayat yang sudah kita baca tadi tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Di situ Tuhan Yesus katakan bahwa pada akhir zaman situasinya akan seperti pada zaman Nuh. Dalam Injil Matius 24 ayat 37 sampai 39 di situ tertulis, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Apa yang terjadi pada zaman Nuh? Pada waktu itu dosa merajalela. Beberapa penafsir dan teolog menyatakan bahwa pada zaman Nuh, orang-orang sudah melakukan
dosa-dosa yang keji, dosa percabulan, hubungan sesama jenis, tidak lagi mempedulikan Tuhan, berbuat seenaknya sendiri. Dan istilah makan dan minum di sini berbicara bukan sekedar soal makan atau minum sebagaimana kita lakukan setiap hari. Tapi makan dan minum di sini berbicara tentang situasi pesta pora, kehidupan yang dipenuhi dengan kedagingan dan hawa nafsu yang berlawanan dengan firman Tuhan. Situasi di zaman Nuh, semua orang melakukan kejahatan, berbagai pelanggaran dikerjakan, dilakukan. Dan pada waktu itu, kehidupan manusia mendukakan hati Tuhan. Bukankah situasi saat ini di dunia menunjukkan hal yang sama? Ada begitu banyak dosa-dosa merajalela, berbagai kejahatan terjadi. Kita bisa menyebutkan dosa apa saja terjadi di zaman sekarang ini. Bahkan dosa-dosa yang kelihatannya aneh-aneh pun terjadi hari-hari ini, di era, di zaman kita sekarang ini hidup. Kita saat ini hidup dalam zaman Nuh, zaman di mana kejahatan mewarnai kehidupan seluruh manusia. Di bagian ayat 40 dan 41 dari Injil Matius 24 ini, tertulis pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada beberapa tafsiran berkaitan dengan ayat ini. Ada yang menyebut bahwa ayat-ayat ini berbicara tentang rapture atau pengangkatan. Ada yang mengatakan tentang penyingkiran. Dan ada juga teolog yang mengatakan tentang pemisahan. Dalam menanggapi adanya beberapa tafsiran ini, saudara, sikap kita adalah tidak menyerang dan tidak menyalahkan satu sama lain. Kita perlu menyadari bahwa kita semua orang-orang percaya kepada Kristus adalah saudara dalam Tuhan, satu keluarga, yaitu keluarga kerajaan Allah. Walaupun ada perbedaan penafsiran dalam hal ayat ini, jangan sampai kita terpecah dan jangan sampai kita menuduh satu sama lain sebagai sesat. Karena inti dari pesan Tuhan sebenarnya bukan di sini, saudara. Inti dari pesan Tuhan Yesus terletak pada ayat yang ke-42. Di situ Tuhan Yesus katakan, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang." Ini yang paling penting, saudara. Kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai kita berantem satu sama lain dan lupa untuk berjaga-jaga. Jangan sampai kita merasa diri kita benar, padahal kita masih banyak kekurangan, dan menuduh orang lain tidak benar, menuduh saudara seiman kita yang berbeda gereja tidak benar, dan kemudian kita lupa untuk berjaga-jaga. Tidak ada orang yang tahu kapan Tuhan Yesus datang. Karena itu jangan sampai ikut-ikutan mengklaim bahwa tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian Tuhan Yesus datang. Kita semua tidak tahu kapan tepatnya Tuhan Yesus datang. Dan itu bukan bagian kita, saudara, untuk kita berusaha untuk mengetahuinya secara pasti tanggal dan bulan dan tahunnya. Karena bagian yang penting yang Tuhan ingin kita lakukan di sini adalah berjaga-jaga. Nah, bagaimana sikap hidup berjaga-jaga? Beberapa di antaranya, saudara, kita harus hidup dalam kekudusan, dalam ketaatan kepada firman Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 11 berkata, "Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup." Jangan jadi orang yang merasa cukup sudah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan merasa cukup, saudara. Kita harus sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Betul kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita. Oleh kuasa darahnya kita ditebus dan diampuni serta diselamatkan. Tapi kita harus menghidupi firman Tuhan. Harus tinggal dalam kasih karunia-Nya. Jangan sampai iman kita itu kosong. Hanya dalam mulut saja, bukan dalam perbuatan.
Iman dan perbuatan itu harus berjalan beriringan. Harus ada bukti dari iman kita. Itu sebabnya kita perlu hidup selalu dalam kekudusan, taat dengar-dengaran pada firman Tuhan. Selain itu, saudara, sikap berjaga-jaga adalah dengan tetap melakukan tugas panggilan Tuhan. Selama kita hidup di dunia ini, selama bumi masih ada, kerjakan amanat agung, kerjakan tugas panggilan yang Tuhan berikan sesuai dengan karunia-Nya yang Dia berikan kepada kita masing-masing. Dalam Matius 24 ayat 45-46, di situ dikatakan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Dan satu hal lagi sebagai sikap kita dalam berjaga-jaga adalah mengasihi Tuhan Yesus sampai akhir, sampai mati. Dalam Wahyu 2 ayat 10 di situ dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi kita harus setia sampai mati kepada Tuhan Yesus. Jangan setia hanya setengah jalan. Harus sepenuh jalan hidup kita. Sampai akhir nafas hidup kita. Kita harus setia kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap dan kondisi hidup kita saat ini? Adakah kita sedang lemah iman, sedang suam-suam kuku, sedang tidak berjaga-jaga, sedang berleha-leha, bersantai-santai secara rohani, merasa tidak lagi perlu Tuhan, menjalani hidup semau gue, ingin menyenangkan hawa nafsu, melakukan apa saja selama masih hidup? Mari saudara berubah. Jangan biarkan diri kita terlena dengan situasi dunia yang ada. Lihatlah dan perhatikan tanda-tanda yang ada, yang terjadi. Tanda-tanda itu bukan untuk kita abaikan, tapi untuk kita perhatikan dan untuk membuat kita mengerti serta menjadi bijaksana bahwa kita harus selalu berjaga-jaga. Kalaupun saudara, kita tidak sampai pada masa di mana Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita akan masuk dalam kemuliaan karena kita hidup dengan sikap berjaga-jaga di dalam Tuhan. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk senantiasa mengerti firman Tuhan dan hidup selalu dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang kembali mengingatkan, menegur kami, kalau selama ini kami hidup dalam dosa, hidup dalam ketidakbenaran, hidup menuruti hawa nafsu, keinginan kami sendiri, tidak berjaga-jaga. Saat ini kami mau berubah, kami mau bertobat, kami mau berjaga-jaga, dan bersiap sedia dalam menantikan kedatangan-Mu Tuhan. Tuntun kami selalu Roh Kudus, agar hidup kami berkenan dan selaras dengan kehendak firman-Mu. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk situasi konflik di dunia yang terjadi di Timur Tengah. Lawatlah ya Tuhan, curahkanlah kasih dan kedamaian. Biarlah situasi kembali tenang, ada perdamaian satu sama lain antar bangsa-bangsa, dan pemulihan suasana situasi keadaan dunia terjadi. Penuhi hati setiap kami Tuhan dengan keberanian, ketenangan, sehingga kami tidak takut, kami tidak panik, tidak gelisah, tapi menghadapi semuanya dengan iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari-hari ke depan dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan dalam segala hal. Pimpin dan jadikan kami berhasil berkemenangan, serta biarlah hidup kami selalu mempermuliakan nama Tuhan. Kami dapat menjadi saksi-saksi-Mu, terang bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Saat ini kami berdoa bagi yang sakit, yang sedang dalam persoalan. Lawatlah ya Tuhan, jamah setiap kami dengan kuat kuasa-Mu. Berikan jalan keluar, kesembuhan, pemulihan, kelepasan, pertolongan yang ajaib yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan.
Kami percaya Tuhan Engkau menjawab setiap doa dan permohonan kami. Tuhan menolong kami dan memberikan mujizat yang ajaib. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita secara online bersama-sama sudah selesai, tapi ibadah kita secara pribadi kepada Tuhan terus berlanjut karena ibadah yang sejati adalah kehidupan kita yang dipersembahkan kepada Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa dalam ibadah yang selanjutnya. Haleluya.